Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semua dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Wabil khusus yang sama kita hormati ada Bapak Haji Heru, Ketua MTA 56, Bang Surya Al-Batawi, Sekum MTA 56, ada Bang Doris, ada Pak Haji Supardi, Ibu Haja Makbulah, dan banyak lagi yang lain. Juga ada Bapak Haji Mat Angin, Pak Haji Sidik, juga Bang Haji Nopal, dan banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah pagi ini kita dapat kumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silakan untuk dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya katakan aku berlindung kepada Tuhan yang dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Terima kasih Guru. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Falaq. Surah Al-Falaq. Artinya waktu subuh. Turun di Mekah atau di Madinah ada 5 ayat. Asbabun nuzul surah ini. Nuzilat hadhihi suratu wallati ba'daha lamma syaharal lubaidul yahudiyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwitrin bihi ihda asyrata uqdatan. Diturunkan ini ayat dan yang sesudahnya ketika menyihir oleh Lubaid orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa pintelan kain, yaitu ada 11 pintelan, 11 ikatan. Fa'alamahullahu bidzalika, maka Allah beritahukan kepada Nabi dengan yang demikian itu. Wa bimahalihi, dan tempatnya, tempat pintelan itu dikasih tahu oleh Allah kepada Nabi. Fa'akhdara baina yadaihi sallallahu alaihi wasallam, maka dihadirkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wa amara bita'awudzi bisurataini, dan Allah memerintahkan dengan membaca a'udzu dengan 2 surah, Falaq dan An-Nas. Disuruh baca surah itu oleh Allah kepada Nabi. Fakana kullama qara'a ayatan minhuma, maka adalah Nabi ketika dia membaca ayat dari keduanya, in jallat uqdatun, terlepaslah ikatan-ikatan itu. Wa wajada khifatan, dan dia dapatkan keringanan pada anggota tubuhnya. Hatta in halatil uqadu kulluha, sehingga terbukalah ikatan itu semuanya. Wa qoma, dan Nabi bisa berdiri, ka'annama nasyata min iqalin, seakan-akan baru terlepas dari ikatan. Artinya Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disihir, diguna-guna, dimantra. Ada yang mengatakan disantet. Nabi kita disihir, diguna-guna oleh Lubaid, orang Yahudi. Santetnya itu, sihirnya itu berupa pintelan, ada 17 bendelan yang disimpannya di pakaian Nabi, yaitu di sorbannya ada 11 pintelan di sorbannya, sehingga Nabi ketika disantet tersebut atau disihir tersebut ya tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, seperti ada yang gandulin. Jadi dikasih tahu oleh malaikat Jibril dengan izin Allah. Begitu dikasih tahu Nabi kita oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi kita disuruh untuk membaca kedua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Begitu dibaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, maka lepaslah pintelan-pintelan itu, ya masing-masing seperti bersuara, berbunyi. Pletek, 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 pletak, pletak, pletak. Ada 11 pintelan, habis semuanya, langsung Nabi bisa berdiri dan bisa jalan dan bisa aktivitas sebagaimana biasa. Karena itu kepada kita pendengar, ya sering-sering bacalah kedua surah ini untuk jaga-jaga ya. Ya siapa tahu yang namanya sihir, kita dalam keadaan kosong mengenakan kita. Ya mudah-mudahan dengan sebab kita bacaan 2 surah tersebut, Falaq dan An-Nas, habis sholat Isya mau tidur kita baca seumpama. Mau berangkat juga kita baca. Ya, seumpama kita baca tuh mau berangkat kerja kemana, insya Allah kita dengan sebab membaca kedua surah tersebut kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam sihir, santet dan lain sebagainya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan penguasa subuh. Jadi falaq itu artinya subuh, penguasa subuh. Min syarri ma khalaq, aku berlindung dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Min hayawanin mukallafin wa ghairi mukallafin, dari makhluk hidup yang berakal dan yang tidak berakal. Berlindung kepada Allah dari makhluk hidup yang berakal dan yang tidak berakal. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah. Wajamadin, dan aku berlindung dengan benda padat. Kasami wa ghairi dzalik, seperti racun dan selain yang demikian itu. Minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai terkena benda padat tersebut. Daripada racun dan lainnya.
Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan aku berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap. Ai laili idza azlama. Aku berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap. Awil qamari idza ghaba. Atau waktu bulan purnama apabila dia tenggelam. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ingat cara bacanya di sini banyak orang yang kesleo cara membacanya. Itu cara membacanya harus wa min syarr pakai sidat. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Paknya ada alifnya. Naffasati fil uqad. Sebab kadangkala ada orang baca wa min syarrin naffasati fil. Itu salah. Jadi bukan napas. Naffa, panjangin tuh. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Sa di ujung lidah. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ya mudah-mudahan karena jamaah kita sudah terlatih, sudah belajar tajwid kepada Ustadz Abdul Rojak setiap Jumat pagi, yang mudah-mudahan cara bacanya sudah pada ngerti, dikasih tahu panjang pendeknya dan lain sebagainya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat belajar tajwidnya. Amin. Amin. Jadi wa min syarrin naffasati fil uqad, dan aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. As-sawahir, wanita-wanita tukang sihir, tanfusu fil uqadi, yang menghembus pada buhul-buhul. Allati taqiduha fil khayti, yang dibuatnya pada pintelan-pintelan itu, pada benang-benang itu. Tunfahu fiha bisyai'in, ditiup-tiup padanya dengan sesuatu. Taqawwalahu min ghairi rikin, taqawwalahu yang dimantrakannya tanpa ludah. Jadi sihir itu bacaannya berupa mantra-mantra. Karena dia ilmu hitam yang tidak perlu dipelajari oleh kebanyakan orang, kaum muslimin haram hukumnya mempelajari ilmu sihir. Ilmu sihir ini sengaja diturunkan oleh Allah di zaman Nabi Sulaiman. Tujuannya pada waktu itu untuk menguji manusia yang mempelajari kafir, yang tidak mempelajari beriman. Pada waktu itu diturunkan oleh dua malaikat Harut dan Marut di Babilonia, tempatnya di Babila, di Babilonia. Itu ilmu sihir diturunkan yang tujuannya untuk menguji manusia di zaman Nabi Sulaiman yang mempelajari kafir, yang tidak mempelajari beriman. Sampai-sampai banyak orang yang lepas sama istrinya bercerai karena suaminya mempelajari, istrinya tidak bercerai. Istrinya mempelajari, suaminya tidak bercerai. Banyak semacam itu. Pada waktu itu ya banyak juga yang mempelajari ilmu sihir tersebut. Makanya banyak sampai saat ini ilmu sihir berkembang. Dan kaum muslimin haram hukumnya mempelajari ilmu sihir. Tapi mempelajari penangkalnya dibolehkan. Penangkal ilmu sihir. Dari Al-Quran penangkalnya tadi kita udah jelaskan. Baca surah Awizatain tersebut.